Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru yaitu mengenai ex-dirut Taspen yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi dana investasi. Adapun total kerugian negara mencapai 133,7 miliar. Berikut informasinya. Berdasarkan informasi yang dikutip dari sumber yang dapat dipercaya dari media online kompas.com, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life yang berinisial MS sebagai tersangka. Adapun kerugian negara mencapai 133,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi. Jaksa menyebutkan total kerugian tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Adapun pernyataan ini disampaikan oleh jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Selain ex-dirut PT Taspen Life, jaksa juga menjerat Beneficial Owner Group PT Sekarwijaya yang berinisial HS sebagai tersangka pada hari Selasa. Jaksa juga menjelaskan bahwa perbuatan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang lainnya, yakni oleh Hasti dan Amar Ma'ruf selaku Direktur Utama PT Prioritas Raditya Multi Finance. Menurut jaksa, ketiga orang tersebut sepakat berinvestasi di MTN Prioritas Finance di tahun 2017, yaitu sebesar 150 miliar. Adapun investasinya dilakukan melalui kontrak pengelolaan dana dengan PT Emco Asset Management. Jaksa kemudian mendakwa tiga orang yaitu Marsono Sumaryono, Amar, dan Hasti karena telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka tersebut langsung ditahan oleh penyidik kejaksaan di Rumah Tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama. Penahanan itu terhitung sejak tanggal 29 Maret. Menurut informasi dari sumber lain yang dikutip dari CNN Indonesia juga menyebutkan bahwa penempatan investasi itu berupa MTN atau Surat Utang Jangka Menengah PT Prioritas Raditya Multi Finance, di mana kata dia sejak awal diketahui bahwa perusahaan itu tidak mendapat peringkat atau investment grade. Seiring kasus berjalan, pencairan surat utang tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dalam penerbitannya. Uang mengalir dan didistribusikan langsung ke perusahaan grup PT Sekarwijaya dan beberapa pihak lain, sehingga menyebabkan gagal bayar. Alhasil, perusahaan asuransi tersebut menyamarkan laporan keuangan sehingga seolah-olah gagal bayar telah dilunasi. Sementara tersangka diduga oleh jaksa telah merekayasa laporan keuangan PT PRM sehingga terlihat seolah-olah membiayai piutang perusahaan anak miliknya. Ia pun diduga telah memberikan cek kosong sebagai jaminan buyback MTN jika instrumen investasi itu tak kunjung ditingkatkan. Pengacara MS juga menyebutkan bahwa kliennya akan mengikuti proses hukum tersebut sebaik-baiknya. Ia juga menyebutkan agar kliennya diproses secara adil. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.